Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan masih bisa menerima pelajaran di tema 3 ini di makanan sehat, subtema 2 pentingnya. Minggu depan kita sudah melaksanakan MIT, jadi mohon maaf kalau pembelajaran hari ini kita padatkan. Nanti di buku paket kalian ada Udin, Siti, dan Lani sedang berbincang-bincang di depan kelas. Mereka baru saja selesai beraktivitas di luar kelas. Sinar matahari pada siang itu sangat terik dan menyengat. Mereka terlihat lelah dan kehausan. Nah, nanti di situ kalian bisa menyimak percakapan Udi dan Siti serta Lani. Nanti setelah kalian baca, kita akan menemukan pembahasan ayo membaca. Kita akan membicarakan tentang diare. Diare ditandai dengan encernya tinja atau feses yang dikeluarkan atau dibuang air besar dengan frekuensi lebih sering dibandingkan dengan biasanya. Pada umumnya, diare jadi akibat mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi. Faktor penyebab diare secara umum terjadi ketika makanan atau cairan yang dimakan terlalu cepat dan atau terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan atau usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan dari makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran tinja yang setengah padat. Akan tetapi, ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses yang cair atau encer. Penyakit diare mungkin berhubungan dengan infeksi virus atau bakteri. Penyakit tersebut juga dapat terjadi akibat keracunan makanan. Secara umum, penyebab diare antara lain bisa terjadi dari infeksi virus. Rotavirus adalah penyebab diare pada anak atau akut yang paling sering. Ya, sering terjadi pada anak-anak. Terus, infeksi bakteri dan parasit masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Kemudian dari intoleransi makanan. Ini terjadi pada sebagian orang yang intoleransi terhadap gula atau pada susu hingga diare terjadi setelah makan atau minum produk susu. Kemudian alergi makanan. Biasanya reaksi negatif terhadap obat-obatan. Banyak obat yang dapat menyebabkan diare, biasanya alergi terhadap antibiotik. Sementara biotik sebenarnya membantu membunuh bakteri baik dan jahat yang dapat mengganggu keseimbangan bakteri baik dalam usus. Kemudian penyakit usus biasanya menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebabnya. Yang terakhir, gangguan usus fungsional atau stres. Gejala diare secara lengkap dapat kita lihat dari ciri-cirinya: buang air besar, encer yang terlalu sering, kemudian kram perut, nyeri perut, demam, kemudian darah dalam tinja atau biasa disebut dengan disentri, kemudian perutnya kembung. Nah, kalian pernah tidak mengalami diare? Sebetulnya setiap orang akan pernah mengalami diare. Jadi, mengapa diare dapat sangat berbahaya? Kalau tidak diobati dan terus-menerus seperti itu, bisa terjadi kekurangan air dan bisa berakibat fatal, ya, akan terjadi kekurangan cairan. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gantar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk. Sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih, padi, dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet pepatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang digunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Nah, nanti di buku LKS Temat, kalau kita tadi berbicara di buku paket, sekarang kita akan membahas di LKS Temamu
pada halaman 27 nanti di situ akan ada tabel seperti ini. Nanti dikasih itu kosong. Silakan kamu pindahkan ke LKS masing-masing. Ya, kamu pindahkan saja ke buku LKS-nya masing-masing pada halaman 27. Dan juga ini ada di LKS tema 3 halaman 33, ayo kerjakan. Nah, nanti tinggal pindahkan saja ya. Dipindahkan saja. Kemudian nanti juga ada di LKS tema halaman 34, ayo mengamati. Nah, di sini juga sudah ada Ibu bantu ketiga tugas. Nah, hari ini tidak Ibu kasihkan tugas yang mencari, kalian hanya tinggal memindahkan saja. Karena Ibu sengaja mempadatkan pelajaran untuk mengejar ketinggalan kita untuk hari Senin karena sudah mid ya. Nah, tugasnya itu tuliskan kembali jawaban tadi di LKS masing-masing. Nanti Ibu tunggu, kalian hanya tinggal memindahkan. Nanti di jam berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembelajaran 4, 5, dan 6. Sampai di sini dulu, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.